Mengapa? Menurut saya, harga saham PT Sumber Sinergi Makmur, calon emiten dengan kode IOTF, akan segera menuju ke laut. Yang pertama, valuasinya sangat mahal, mencapai 10 sampai dengan 12 kali. Padahal sektor usahanya sesungguhnya hanya perdagangan. Tidak ada proses internal, baik proses produksi maupun sentuhan teknologi yang dapat meningkatkan nilai tambah produk. Yang kedua, perubahan nilai saham yang di-store menjadi sebanyak 209 kali menjelang listing bersumber dari Inbrand. Pasti, tambahan modal saham di-store dari Inbrand bukan merupakan aset produktif yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang ketiga, tambahan modal yang di-store yang dilakukan sebelum listing sesungguhnya sama dengan penggunaan dana hasil IPO untuk membeli aset dari pihak relasi, namun lebih sadis karena nilainya akan mengalami leverage sebanyak PBV IPO. Dan yang keempat, dana hasil IPO-nya luber, namun prospektusnya tidak menggambarkan dengan detail rencana ekspansi usaha perusahaan. Gila kan? Selamat datang di Investor Level C. Kami coba sharing aspek fundamental agar teman-teman bisa tetap tidur tenang meskipun banyak badai di bursa. Tonton sampai habis ya. Semangat sehat teman-teman investor level C, investor yang fokus pada karakter pemegang saham pengendali. Ada kabar baik apa hari ini? Teman-teman, ini serial Pak Budget yang ke-8. Cara saya membuat analogi sederhana untuk mempermudah dalam menganalisa saham. Semoga teman-teman memperoleh view dari sudut pandang yang berbeda dengan cara beda. Anak Pak Budget yang ke-8 bukan merupakan salah satu alumni Institut Teknologi ternama Angkatan 88 yang baru saja merayakan reuni ke-35 tanggal 16 September 2023 kemarin. Usahanya sebenarnya hanya distributor alat yang menggunakan teknologi GPS. Namun, untuk meningkatkan persepsi awam, anak Pak Budget mendaftarkan perizinan usahanya sebagai usaha dalam kelompok sektor teknologi. Oleh sebab itu, untuk mengupas prospek sahamnya, kita tidak perlu membedah teknologinya. Cukup dengan cara sederhana, saya yakin harga saham anak Pak Budget yang ke-8 akan segera longsor setelah listing. Yuk kita bedah. Yang pertama, tambahan modal menjelang listing pada akhir tahun 2022 dan awal 2023 yang realnya bersumber dari Inbrand berupa aset tetap yang telah dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang tentu saja bukan merupakan aset produktif. Akibatnya, pada Maret 2023, nilai total 3 aset tetap tersebut mencapai 30 miliar atau 52% dari total asetnya. Bodornya, ketiga aset tersebut hanya digunakan sebagai gudang dan kantor. Padahal, bila dana sebesar 30 miliar tersebut disimpan dalam bentuk deposito dengan bunga 5% per tahun saja, bunganya akan mencapai 1,5 miliar. Lebih tinggi dibanding keuntungan IOTF pada tahun 2022 yang hanya sebesar 1,47 miliar. Ketiga aset tetap ini berupa SHGB nomor 445 senilai 4,1 miliar yang digunakan sebagai gudang. SHGB 1286 senilai 13 miliar yang digunakan sebagai kantor. Dan SHGB 4169 senilai 13 miliar yang juga digunakan sebagai kantor.
Kedua, SHGB senilai 13 miliar diperoleh pada November 2022, sedangkan SHGB 445 diperoleh pada awal 2023 dan hanya digunakan sebagai gudang serta dipinjamkan kepada anak perusahaan tanpa biaya sewa. Yang kedua, karena menjadi setoran saham yang dilakukan sebelum listing, maka dengan PBV IPO 10 kali, artinya aset tidak produktif ini juga minta diapresiasi sebanyak 10 kali oleh para pemegang saham baru yang ikut IPO. Yang ketiga, sesuai dengan prospektusnya, saya dapatkan pada tahun 2022, perseroan juga membeli aset tak berwujud berupa perangkat lunak. Nilainya hampir 7 miliar. Hal ini sama dengan emiten dengan kode 9 yang menjelang listing mempunyai aset yang tidak berwujud berupa software yang dibeli dari anak perusahaannya. Bagaimana cara perseroan melakukan akseptasi nilai aktiva tidak berwujud tersebut yang nilainya mencapai hampir 7 miliar? Saya yakin sangat sumir. Yang keempat, dengan nilai nominal saham Rp10, maka pemegang saham pengendali dan pemegang saham awal baru akan rugi apabila harga sahamnya nanti turun sampai dengan Rp10. Hal ini memungkinkan karena IOTF akan listing di papan akselerasi, namun pasti memerlukan waktu yang berbulan-bulan. Jadi, menurut saya, sepertinya sudah saatnya OJK melakukan kajian yang cukup mendalam tentang PBB IPO dari calon emiten. Semakin banyak PBB IPO yang tidak realistis, maka akan semakin banyak emiten yang segera menjadi pemberat bursa. Yang kelima, kebutuhan modal kerja sesuai dengan perhitungan saya hanya 16 miliar. Namun, perolehan dana hasil IPO mencapai 110 miliar. Wow, sangat luber. Padahal, dalam prospektusnya, IOTF tidak menyampaikan secara jelas rincian rencana penggunaan dana hasil IPO. Hanya menyampaikan penggunaan untuk modal kerja. Akibatnya, risiko penyalahgunaan dana hasil IPO akan semakin tinggi. Selama ini, OJK tidak pernah bisa melakukan apa-apa terhadap penyalahgunaan dana hasil IPO. Jadi, risiko dari pemegang saham retail semakin tinggi. Apakah OJK menyadari kelima kondisi di atas dan mempunyai keberanian untuk mengkaji ulang izin listing dari IOTF? Teman-teman, jaga kesehatan dan kita tunggu bersama keberanian dari OJK. Semangat ya! Terima kasih telah menonton. Jangan lupa kasih komen agar channel Investor Level C dapat lebih berkualitas. Dan jangan lupa sharing agar teman-teman yang lainnya bisa mendapatkan manfaat dari channel Investor Level C. Terima kasih.